rekanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Kamis 17 April 2025. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Gordiana PRR dan renungan bersama saya Suster Maria Magda PRR dengan bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum memulai permenungan kita, mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala berkah serta cinta yang selalu Engkau anugerahkan kepada kami. Teruslah rahmat kesehatan, serta rahmat-rahmat yang paling kami butuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Kami mohon kepadamu kiranya Engkau senantiasa hadir bersama kami dalam setiap langkah hidup kami. Berikanlah kami rahmat kesehatan, serta memberkati setiap tugas dan juga karya pelayanan kami masing-masing. Namamu ya Tuhan tetap kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyaikannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, maka itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita scroll media sosial, entah itu Facebook, TikTok, ataupun Instagram, kita pasti menemukan sepenggal kata orang berdasarkan refleksinya. Dia menuliskan bahwa, "Tuhan, ajarilah aku untuk mencintai mereka sebagaimana Engkau mencintaiku." Sepenggal kalimat yang mengandung arti yang sangat mendalam. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari sepenggal kalimat itu, mari kita coba untuk melihat di dalam sabda Tuhan hari ini, di mana pada hari ini kita, seluruh umat Kristiani, umat Katolik, telah memasuki Trihari Suci, hari Kamis Putih. Dan di dalam Kamis Putih selalu ada namanya tradisi atau upacara yang selalu dirayakan, yang selalu dilaksanakan setiap Kamis Putih, yaitu upacara pembasuhan kaki.
Dan sebelum kita melanjut ke sana, mari saya mengajak kita untuk kembali melihat sabda Tuhan. Saya hanya mau mengambil 1-2 ayat yang bagi saya mengandung arti yang sangat mendalam. Bagaimana ketika Petrus berkata kepada Yesus supaya seluruh badannya dibasuh, dan Yesus mengatakan bahwa kamu sudah bersih, namun tidak semuanya bersih. Sebuah kalimat yang mengandung arti yang sangat mendalam jika kita memaknai itu lebih dalam. Dan pada ayat yang terakhir, Yesus mengatakan bahwa jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, Yesus yang adalah guru, Yesus yang adalah raja di atas segala raja, rela merendahkan diri serendah-rendahnya untuk mau melayani kita, untuk mau membasuh kaki para muridnya, manusia-manusia pendosa, manusia-manusia yang kerap kali tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Yesus merendahkan diri. Yesus tidak menggunakan jabatan keilahiannya itu untuk membangga-banggakan diri bahwa saya adalah raja dan seorang harus melayani saya. Tidak. Tuhan tidak menggunakan prinsip itu, tetapi sekali lagi dia merendahkan diri serendah-rendahnya untuk membasuh kaki para muridnya. Dan kita boleh membayangkan para murid yang pekerjaan harian mereka adalah sebelum menjadi pengikut Yesus, mereka sebagai nelayan pencari ikan di lautan. Nelayan bukan tidak pernah mandi sih iya mandi, tapi mungkin 1 minggu 1 kali atau bahkan seminggu tidak pernah mandi karena hidup mereka hanya di laut tangkap ikan. Lalu setelah mereka menjadi pengikut Yesus, kerja mereka tuh selalu jalan dari kampung sana, kampung A, kampung B, kampung ke sana untuk mewartakan kerajaan Allah. Dan dalam perjalanan itu mereka bukan seperti kita supaya naik di atas mobil yang laks, naik di atas sepeda motor yang wow, tetapi berjalan kaki. Jadi tahu saja kalau orang jalan kaki, pecahan-pecahan kaki, lalu kukunya juga mungkin tidak, dan bukan mungkin tapi memang kuku kakinya tidak terawat seperti kita. Apalagi saya tidak tahu ketika itu mungkin sikat kaki saja mungkin tidak ada, dan itu tidak mereka lakukan. Dan kita boleh membayangkan bagaimana kuku kaki mereka yang kotor, yang orang Kupang bilang dadolek, itu dibasuh oleh Yesus. Yesus membasuh kaki mereka dan mencium. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebuah teladan yang sangat luar biasa, sebuah teladan yang di antara kita manusia tidak ada satupun yang bisa melakukan itu. Hanya Yesus sang Raja di atas segala raja, hanya Dia yang bisa, Dia yang melakukan itu. Sehingga Yesus menekankan bahwa Dia yang adalah seorang guru, Dia melakukan itu. Maka kita pun harus saling melayani, kita pun harus saling membasuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inti dari pembasuhan kaki adalah melayani satu sama lain. Janganlah menggunakan jabatanmu, jangan menggunakan pangkatmu untuk mau dilayani, untuk mau dihormati. Tetapi mari kita belajar dari Yesus. Pangkat bukan menjadi sebuah kesombongan, bukan menjadi sebuah keangkuhan untuk tidak merendahkan diri melayani sesama. Itu keliru, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Oleh karena itu, saya hanya mau mengajak kita supaya kita saling melayani satu sama lain. Karena itu adalah hukum cinta kasih, hukum yang sangat tertinggi di dalam gereja Katolik. Maka mari kita sebagai pengikut Tuhan, kita sebagai orang-orang yang menyebut diri adalah murid-muridnya, mari kita menghidupi itu, mari kita mewujud menyatakan itu. Bukan saja kita ketika kita terpilih untuk ini untuk bapak-bapak, untuk perempuan tidak, dan sampai kapanpun tidak. Ini hanya untuk laki-laki ketika terpilih untuk kakimu dibasuh oleh seorang pastor,
harus memaknai itu sebagai sebuah anugerah, sebagai sebuah rahmat, perubahan, transformasi dalam hidup. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita sekalian diajak untuk di dalam kehidupan kita dan juga melalui permenungan saya yang mungkin tidak wow, tidak sesuai dengan keinginan para pendengar, tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, tetapi setidaknya mengajak kita untuk bisa saling melayani satu sama lain. Karena Yesus yang adalah guru kita telah memperlakukannya itu, dan Dia pun meminta kita supaya kita pun saling melayani di antara kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang pada saat ini sedang sakit, ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, agar pada waktunya mereka boleh mengalami kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan, ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik bagi semua mereka yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau mempermudahkan mereka agar mereka boleh menemukan pekerjaan untuk mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak yatim piatu di mana saja mereka berada. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau senantiasa hadir bersama mereka. Berikanlah mereka rahmat, kekuatan, serta sukacita dalam hari-hari hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan semua doa-doa permohonan kita ini dengan mengulangi doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk menerima berkat dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.
kala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud